Halo teman saya semua, terima kasih sudah bergabung di briefing pada sore hari ini ya, briefing kelas karir. Thank you banget nih. Sebelumnya aku mungkin mau tanya dulu sama teman-teman semua di sini ya. Teman-teman Nesia di sini, ini pertama kali atau udah ke berapa kali nih bergabung dengan sesinya Telenesia? Ada yang baru pertama kali atau kedua, Pertama tiga? kali. Pertama Kali kali, Kak Wildan First pertama. pertama time, kali, Kak. ya Sama baru ya pertama berarti. kali. Wah, seru banget nih. Banyak yang ternyata masih pertama ya, teman-teman di sini. Semoga pengalaman pertama ini tuh benar-benar bisa memberikan kesan yang bagus buat teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa hadir lagi gitu ya di sesi-sesi Talenisia berikutnya. Terima kasih nih jam 5 udah pada hadir. Aku jadi penasaran nih jam 5 udah pada hadir nih. Biasanya teman-teman nih kegiatannya sehari-hari ini apa sih gitu? Apakah ada yang masih kuliah atau mungkin ada yang udah bekerja sejauh ini teman Isia? Cari kerja, Kak Leli cari kerja nih ya. Kak Haki ini masih kuliah. Oh, masih kuliah udah rajin ya untuk mencari pelatihan-pelatihan. Baru mau balik kerja, bekerja. Oh, udah bekerja udah ada yang pulang ya ternyata ya. Masih kuliah gitu. Wah, Baru, ini luar baru biasa. pulang kuliah. Pulang kuliah gitu. Praktikum, skripsi. Oh, ini berarti udah ada juga yang udah mau selesai. Oke, thank you banget teman-teman. Tanpa membuang waktu lagi, perkenalkan dulu ya. Nama saya Kesia. Saya adalah dari tim learning gitu ya, dari tim Talenesia ini gitu ya. Hari ini saya mau menjelaskan tentang apa-apa saja sih yang ada di dalam kelas karir gitu ya. Nanti itu teman-teman akan dapat apa saja, terus bagaimana sih kira-kira teknis pengerjaannya gitu ya. Jadi ini yang dijelasin lebih ke teknis pengerjaannya ya, teman Nesia. Nanti teman Nesia, setelah saya jelaskan, nanti saya akan share screen dibantu oleh kakak operator gitu ya. Nanti kita akan buka Q&A. Dan untuk meeting hari ini, kita mungkin karena keterbatasan waktu hanya 40 menit, mungkin boleh digunakan untuk sebaik-baiknya ya kalau misalnya ada yang mau bertanya. Tapi seandainya misalnya nanti ada yang kurang untuk pertanyaan gitu ya, nanti kita bisa buka juga sesi tanya jawab di WAG. Cuman mungkin memang waktunya terbatas. Nah, oke kalau gitu mungkin langsung aja ya. Em, Kakak operator mungkin untuk share screen yang tentang pretest ya. Kakak operator mungkin bisa di share screen yang link pretest. Nah, sebelumnya saya mau tanya nih, em, sambil di share screen sama kakak operator untuk pretestnya nih, apakah ada dari teman Nesia di sini yang sudah mengerjakan pretest? Pretest nggak usah kalau mini studi kasusnya nanti dulu atau template-nya udah nanti dulu. Oke, pretestnya udah ada dari Kak Vina. Oh, Kak Vina tinggal. Nah, dia masih setengah Kak. Oke, baik. Oke, Rifka Pramudia. Oke, baik. Tapi kalau untuk link pretestnya nggak masalah ya, teman Nesia bisa pada akses semua ya gitu. Oke, teman Nesia. Pretest ini itu masih eh, baru akan eh, kita tutup itu di hari H gitu ya. Ketika nanti teman Nesia itu akan dan semua wow sudah tapi untuk Porto belum ya nggak usah khawatir kalau Porto ini nanti kita baru akan selesaikan justru di hari H gitu ya. Nah ini mungkin saya jelaskan dulu gitu ya kenapa sih dari Talenisia ngasih teman-teman ini pretest gitu. Nah pretest ini diberikan sebelum itu supaya nanti kita bisa mengukur em, nggak apa-apa Kamuksin kalau misalnya belum mengerjakan gitu ya ini masih boleh dikerjakan sampai nanti sebelum kelas ya di hari Rabu. Rabunya itu nanti kita akan tutup di sebelum kelas gitu ya, mungkin sekitar pukul 17 atau 18 WIB. Nah, kenapa kita kasih pretest ini? Pretest ini nanti tujuannya tuh supaya nanti teman-teman bisa, kami bisa melihat gitu ya, kira-kira eh, startnya teman Isia itu dari mana sih tentang topik ini gitu kan ya. Terus kemudian nanti setelah pelatihan teman Isia itu untuk hasil postasnya seperti apa? Karena nanti kita juga akan ada postes ya teman Isia. Nah, kalau ini namanya juga pretest gitu ya. Jadi pretest ini harapannya teman Nesia semua perlu kerjakan sebelum sesi dimulai. Nah, sesinya sendiri sebagai pengingat atau reminder itu di hari Rabu, tanggal 30 April pukul 19 sampai 21 WIB. Jadi mohon diselesaikan pretestnya sebelum di hari Rabu, tanggal 30 April pukul 19. Nah, kita akan close ini pretestnya di Rabu sore. Nah, mungkin bisa dilihat juga ya untuk
pretestnya ini. Setelah itu di situ kan ada link mini studi kasus. Nah, kalau untuk link mini studi kasus ini sama juga seperti dengan pretest, ini perlu dikerjakan sebelum sesi dimulai gitu. Nah, sebenarnya mini studi kasus ini apa sih gitu ya? Jadi ini nanti mini studi kasus ini nanti hubungannya adalah dengan em, studi kasus yang akan diberikan ketika di kelas gitu. Jadi nanti di kelas ini nanti teman Nesia akan diminta untuk membuat studi kasus gitu ya. Tentunya menyimak juga tentang penjelasan dari subject matter expert dari para speaker gitu ya, dari speakernya gitu ya. Menyimak penjelasan, terus kemudian juga boleh banget untuk berdiskusi. Nanti akan ada beberapa pertanyaan pancingan, teman Nesia boleh raise hand, boleh open mic, terus mungkin juga bisa bertanya kembali gitu ya, bertanya balik. Kak, kalau seperti ini maksudnya seperti apa sih? Kalau tentang rekrutmen begini-begini, tentang apa sih, seperti apa gitu. Nah, mini studi kasus ini di PR-kan terlebih dahulu. Pertama, supaya teman Nesia siap nih dan dapat bayangan kira-kira seperti apa sih nanti topik bahasannya gitu ya. Ini salah satunya adalah dengan mini studi kasus job posting ini. Nanti tadi kemarin ada beberapa teman Nesia yang udah tanya nih ke kami ya, Kak, ini nanti kalau mini studi kasusnya udah dikerjain, dikumpulin kemana? Nah, ini kami mau menjelaskan. Jadi untuk mini studi kasus ini tidak dikumpulkan kemana-mana ya teman Nesia. Mini studi kasus ini sama dengan mini portofolio yang kami bagikan itu adalah untuk teman Nesia gitu. Jadi kami berikan ini sebagai salah satu benefit juga buat teman Nesia gitu ya. Studi kasus ini, worksheet ini gitu. Nanti teman Nesia bisa kerjakan, lalu kemudian teman Nesia bisa presentasikan gitu ketika kelas. Nanti teman Nesia bisa juga dapat feedback ya dari situ. Nah, harapannya juga dengan mengerjakan mini studi kasus ini, pertama, Temanesia itu bisa kemudian melatih diri tentang hal-hal yang berkaitan dengan rekrutmen sesuai dengan topik kelas karir saat ini. Yang kedua, bisa dapat feedback kalau misalnya dapat presentasi gitu ya. Yang ketiga juga, untuk mini studi kasus ini akan menjadi pembuka bagi kalau teman Nesia nanti itu mau bikin mini portofolio gitu ya. Jadi kalau mungkin tadi nanti kita akan jelaskan lebih lanjut ya tentang mini porto gitu. Mungkin teman-teman yang udah pada buka mini portonya itu teman Nesia udah lihat di situ ada beberapa tugas gitu yang nanti teman Nesia bisa copy linknya atau misalnya teman Nesia bisa ganti gambarnya dengan screenshot dari tugas-tugas tersebut. Nah, salah satunya adalah tugas mini studi kasus membuat job posting seperti itu. Nah, teman isi mungkin udah dapat ini ya. Udah dapat ini nih, pastikan make a copy atau buat salinan dari file ini. Nah, teman isi ya, saya mau infoin juga karena ini ada beberapa juga saya perhatikan mungkin teman isi masih bingung ya. Ini kan filenya hanya lihat nih Kak, gitu ya. Filenya hanya lihat gitu ya. Jadi gimana caranya saya ngedit supaya saya bisa mengerjakan tugas ini seperti itu. Nah, saya mau infoin ya ke teman Nesia dan juga mungkin teman Nesia nanti juga bisa lihat ya di WAG di WhatsApp group itu sudah dibagikan petunjuk cara mengcopy dan menyalin file ini supaya bisa dikerjakan di Google Drive atau spreadsheet masing-masing. Seperti itu. Kenapa? Kita memang sengaja hanya lihat saja supaya file ini tuh tidak diedit bersama-sama. Karena kalau misalnya nih, misalnya ke siapa ya? Misalnya nih Kak Dani gitu ya. Kak Dani mau ngedit tuh di file ini gitu ya. Misalnya kami buka sebagai editor. Terus pada saat yang sama nih Kak Fauzia misalnya. Kak Fauzia juga mau ngedit gitu di file itu gitu. Nanti filenya akan berisi jawabannya Kak Dani dan juga Kak Fauzia gitu. Padahal kan sebenarnya ini adalah untuk PR masing-masing dan juga pengen dikerjain masing-masing gitu. Jadi supaya filenya ini tetap sama, tetap tidak berubah, kami memang sengaja menyeting itu hanya view saja ya. Nah, caranya seperti apa? Pastikan teman-teman baca bagian baca gitu ya. Teman-teman melihat di sini, mungkin bisa sedikit dibantu juga ya kakak operator ya. Mungkin bisa ditunjukkan kursornya. Teman-teman bisa nanti klik file bagian kiri atas, bisa diklik. Nah, lalu teman-teman bisa melihat gitu ya nanti itu ada kata-kata buat salinan. Nah,
ketika teman-teman itu klik buat salinan, mohon bantuannya untuk buat salinan. Nah, itu teman-teman bisa langsung copy itu ya foldernya ke drive saya. Drive saya itu adalah drive-nya teman-teman. Lalu teman-teman bisa kemudian buat salinan di drive teman-teman masing-masing. Atau bisa juga di rename dulu nih. Misalnya tadi punyanya Kak Dani gitu ya. Kata-kata salinan darinya bisa diganti dengan Dani. Itu underscore mini studi kasus. Misalnya seperti itu. Nah, ini kan nanti jadi punya Kak Dani pribadi. Misalnya seperti itu. Terima kasih. Ini batal aja nggak apa-apa. Ya. Atau bisa juga ke file lagi, lalu teman-teman bisa download. Nah, kalau download ini dalam bentuk Microsoft Excel. Jadi ini bisa dikerjakan dengan bentuk Microsoft Excel ya. Jadi tanpa harus online teman-teman gitu ya. Nah, karena nanti kan toh juga tidak akan dikumpulkan, tetapi teman-teman tetap perlu mengerjakan supaya lebih memahami dan juga nanti hasilnya itu bisa di screenshot di portofolio gitu ya sebagai hasil ini loh aku udah bisa udah pernah ngerjain kayak gini. Kalau soal linknya gimana? Teman Nesia juga bisa misalnya setelah download teman Nesia upload lagi di drive-nya teman-teman masing-masing itu kan nanti bakal ada linknya juga ya. Seperti itu. Nah, itu eh, untuk teknisnya. Nah, kita sekarang ke soalnya. Boleh bantu kakak operator ke soal mini studi kasus ke sheet-nya? Ya, baik. Ini boleh minta tolong agak digedekan sedikit. Hmm, mungkin 125 ya. Terima kasih. Nah, untuk soalnya sendiri itu sebenarnya cukup sederhana aja ya teman Isia gitu ya. Nanti teman Isia boleh banget karena Kak, tapi kan ini pre-studi kasusnya kan sebelum sesi Kak. Gimana saya bisa paham gitu. Nah, oh ini ada pertanyaan nih ada Kak dari Kak Purnomo Al-Hakim ya. Apakah perlu desain misal melalui Canva? Nah, ini nanti saya coba jelaskan dulu ya Kak Purnomo. Jadi yang pertama, pertama fokus dulu aja ke job postingnya ini. Teman Isia nanti bisa kemudian membuat job posting sesuai dengan petunjuk ya. PTJS selalu sedang membutuhkan junior HR administrator untuk membantu mengelola dokumen karyawan, absensi dan data gaji. Dipastikan teman isi sebagai HR untuk membuat job posting ini gitu ya. Jadi judulnya dibuat semenarik mungkin juga supaya orang-orang tertarik gitu ya. Lalu kemudian juga deskripsinya itu deskripsi tugas atau job desk-nya gitu kan ya itu juga perlu disertakan. Lalu untuk kualifikasi gitu kan ya, nanti teman Nesia juga perlu sertakan. Lalu kemudian cara melamarnya juga teman Nesia sertakan. Nah, kalau misalnya teman Nesia bertanya-tanya, ini kan kita belum dikasih nih bahannya nih sama Kak Prabu gitu ya, sama narasumber kita gitu ya, belum dikasih. Jadi kan kita nggak tahu nih bener apa salah. Nggak usah takut salah ya teman Nesia. Boleh banget teman Nesia ini misalnya kulik sendiri mulai dari googling kalau misalnya biasanya jabatan junior HR administrator gitu ya atau HR admin atau misalnya udah admin HR gitu aja gitu ya gampang itu kayak gimana sih biasanya kebutuhannya gitu kan job desk-nya tuh biasanya apa aja terus biasanya syaratnya itu lulusan apa gitu terus gimana caranya mereka mengirimkan dan lain sebagainya itu boleh banget teman-teman mau googling atau mungkin teman-teman boleh iya bener banget sesuai pengetahuan dan kreativitas teman-teman jadi teman-teman kulik sendiri gitu ya nanti karena gini juga ya teman ya sebenarnya kalau untuk HR ini beda sama kalau misalnya Excel gitu ya. Kalau Excel kan kayak kita ngulik-ngulik tuh udah biasanya tuh ada kunci jawabannya ya teman Isia gitu. Pasti saklek gitu ya. Tapi kalau untuk hal-hal seperti ini seringkali pertama kita perlu kreatif, yang kedua kita juga biasanya kalau nanti teman-teman udah jadi HR di kantor itu akan disesuaikan sama kebijakan kantor atau mungkin style kantor ya ketika misalnya rekrutmen gitu. Jadi teman Isia bebas berkreasi dulu dan juga sefleksibel mungkin gitu ya. Yang kira-kira menarik juga gitu. Plus nanti kalau teman Isia jadi rekruter nih, jadi rekruter nih salah satunya juga bisa menjadi apa namanya? em, ada yang misalnya tugasnya menjadi employer branding gitu ya. Jadi kalau semakin menarik job postingnya itu juga bisa menjadi salah satu penarik orang untuk tertarik sama perusahaan teman siap misalnya seperti itu. Gitu. Jadi boleh banget sekreatif mungkin. Nah kalau tadi menjawab pertanyaannya eh, Kak Purnomo gitu ya, apakah perlu didesain misal melalui Canva?
ini bebas banget ya teman Nesia. Kalau teman Nesia cuman mau atau cuman sempat gitu ya untuk kemudian mempost dengan cara mengisi form berikut atau Excel atau spreadsheet berikut, itu nggak apa-apa gitu ya. Itu tidak masalah. Tapi seandainya teman Nesia memang ingin lebih kreatif lagi dan teman Nesia juga nyaman menggunakan Canva dan lain sebagainya, boleh banget teman Nesia itu kemudian apa-apa saja yang teman Nesia tadi sudah buat itu teman Nesia bikin pakai Canva boleh atau misalnya pakai Google Slides atau misalnya pakai Figma atau apapun yang teman Nesia kuasai seperti itu. Nah, ini nanti mungkin juga bakalan em, itu nggak masalah ya teman Nesia gitu ya. Tapi tentunya kalau misalnya jadi Canva misalnya itu mungkin bisa juga akan menjadi nilai plus karena nanti teman Nesia kan harapannya nih hasil dari ini bakal ditunjukkan di mini portofolio masing-masing. Jadi mungkin nanti itu menjadi suatu hal yang menarik gitu ya kalau misalnya dibikin di Canva. Itu boleh banget gitu ya. Tapi tentunya saya serahkan lagi ya ke teman Nesia. Apakah teman Nesia hanya ingin mengerjakan di sini aja, di formnya, di spreadsheetnya boleh, atau teman Nesia ingin lebih kreatif lagi nih dengan membuat posternya, dengan membuat infografisnya, boleh banget. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan dulu nih sebelum kita lanjut ke mini portofolio. Ada pertanyaan lagi, teman Nesia? Cukup jelas ya, teman Nesia ya, untuk yang ini. Oke. Oke, terima kasih Kak Vina. Baik, kalau gitu sekarang kita ke mini portofolio. Nah, baik teman-teman, di sini ada mini portofolio ya, teknik dasar rekrutmen di bidang HR. Nah, untuk ini gitu ya, em, nanti Zoom ini nanti bakal direcord Kak. Jadi nanti Zoom ini bakal direcord terus nanti recordingnya akan kami upload di Drive. Nanti teman saya bisa ini ya, bisa akses. Oke? Jadi kalau misalnya tadi ada yang ketinggalan, nggak usah khawatir gitu. Nanti kita akan share di grup. Nah, kalau untuk mini portofolio ini gitu ya, itu sama kayak tadi teman-teman begitu teman Nesia dapat linknya gitu ya. Ya, sama-sama Kak Ari. Mini Porto gitu kan, Bitly, Mini Porto KK30 nih teman-teman. Mungkin lihat juga di sini itu, kok viewing juga ya Kak ya gitu. Nah ini juga sama sebenarnya yang penting teman Nesia sudah punya akun Canva gitu ya. Teman Nesia udah punya akun Canva. Lalu di sini teman Nesia bisa klik di bagian file gitu ya. Teman Nesia bisa klik di bagian file. Nah kemudian setelah klik di bagian file teman Nesia bisa make a copy sama ya. Make a copy dengan buat salinan itu sama ya teman Nesia. Terus teman Nesia silahkan make a copy, mungkin bisa diklik gitu ya. Eh, Tapi kalaupun misalnya ini, biasanya kalau ini nggak kayak ini, nggak kayak Google Spreadsheet. Jadi dia begitu diklik make a copy langsung otomatis nge-copy di Canva kita masing-masing. Tapi nggak masalah. Jadi ini langsung make a copy, nanti begitu diklik make a copy itu langsung ke copy ke Canva teman Nesia semua gitu ya. Langsung ke copy ke Canva teman Nesia semua dan di situ bisa langsung diedit seperti itu. Nah, em, setelah itu, nanti teman-teman eh, bisa, karena ini kan sesinya belum dimulai nih, ya. Nah, kebetulan kalau untuk sesinya sendiri, itu em, kita tinggal ikutin proyeknya betul sekali gitu ya. Semua template proyeknya betul sekali. Jadi nanti kita tinggal ikutin aja. Nah, apa yang teman Nesia bisa lakukan sekarang karena sesinya belum dimulai ya, gitu. Pertama, ubah di bagian nama lengkap dulu gitu. Nama lengkap nih boleh diubah dulu gitu ya nanti. Terus kemudian teknik dasar rekrutmen, kalau misalnya teman isi merasa ada nama yang lebih catchy, boleh banget. Terus kemudian di situ kan ada deskripsi. Deskripsinya sudah kami isikan, tetapi kalau menurut teman isi kurang lengkap nih deskripsinya, atau menurut teman isi nih deskripsinya ini bisa lebih detail lagi, atau bisa lebih menarik lagi, boleh banget diubah. Dan di bagian yang coklat-coklat itu, coklat-coklat gede itu, teman Nesia ini boleh banget sebenarnya untuk teman Nesia itu boleh banget untuk kemudian isi atau
Iya betul, sama Kak Prabu. Itu nanti akan diingatkan lagi ya oleh Kak Prabu gitu. Nanti bisa diisi sama wajahnya teman-teman gitu. Bisa diisi sama fotonya teman-teman. Next. Oke. Kemudian em, ini perkenalan. Nah, ini teman Nesia bisa ubah dulu di perkenalannya. Teman Nesia bisa saya tuliskan nama lengkap teman Nesia gitu ya. Misalnya teman Nesia namanya adalah Fernanda Khalifatus gitu ya. Nah, itu nanti kemudian Kak Fernanda bisa menuliskan nama Kak Fernanda di situ. Lalu setelah itu boleh banget di perkenalannya itu juga lebih didetailkan dibanding ini, diedit. Next. Profil saya itu bisa diisi dengan eh, profilnya Temanesia dan foto-foto ini boleh banget diganti, bisa banget gitu ya. Nanti Temanesia bisa klik di bagian fotonya, lalu nanti ketika sudah bisa diedit tuh nanti akan ada pilihan gitu ya untuk bisa add foto teman-teman sendiri gitu. Profilnya itu bisa diganti sama wajah teman-teman. Profilnya ini nanti juga bisa diisi dengan teman Asia gitu ya. Misalnya dari namanya, nama panggilan, latar belakang pendidikan, pekerjaan saat ini, dan minat Anda dalam bidang yang berhubungan dengan portofolio ini. Misalnya saya berminat dalam bidang rekrutmen karena saya ingin memiliki karir di bidang perekrutan atau di bidang HR secara keseluruhan, misalnya seperti itu. Lalu selanjutnya untuk skill saya itu di nomor 123 kebetulan memang sudah kami isikan ya dengan skill-skill yang dipelajari di sesi kali ini. Akan tetapi jika teman Isia ingin menambahkan dengan skill-skill lain yang berhubungan dengan rekrutmen atau berhubungan dengan HR yang masih nyambung, itu boleh banget gitu ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya pun di sini tuh kami cuma bikinin tiga, kalau teman Isia mau nyambungin jadi 4, 5, 6 skill lain, itu juga sebenarnya boleh banget. Next. Lalu kemudian ini adalah overview-nya gitu ya, atau apa saja sih isinya. Nanti mungkin bisa diedit ya dengan nama Anda juga. Next. Nah, di sini kita akan daftar isi gitu ya. Kita akan melihat daftar isinya. Jadi nanti memang nanti teman isinya selain membuat job posting di mini studi kasus tadi ya, teman isi juga bisa menyeleksi CV dan juga nanti teman isi akan ada simulasi wawancara kerja. Akan tetapi ini untuk membuat job posting kalau teman Nesia sudah bikin, nanti teman Nesia bisa langsung kerjakan di mini portofolio, bisa langsung screenshot dan juga linknya disertakan. Tapi untuk menyelesaikan CV dan wawancara kerja, besok hari Rabu, mohon maaf, lusa hari Rabu, itu baru akan diajarkan bersama dengan kakak pembicara yaitu Kak Prabu. Seperti itu. Jadi mohon ditunggu ya. Kalau misalnya portofolio memang belum selesai nggak apa-apa karena memang belum dikerjain gitu. Nah, ini nanti bagian foto-fotonya bisa Temanesia ubah juga gitu ya, sesuai dengan apa yang Temanesia kerjakan atau sesuai dengan kira-kira Temanesia mau mengisinya dengan apa selama masih berhubungan dengan tugas-tugas ini. Next. Oke, mohon maaf Temanesia karena waktunya juga sudah terbatas. Mungkin saya agak cepat aja dan nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan, em, kalau udah ada pengalaman screening CV bisa dikerjakan, Kak. Boleh, nggak apa-apa. Nanti ditambahkan aja gitu ya, gitu. Mungkin ini saya mohon maaf akan menjelaskan secara cepat juga gitu ya. Nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan lagi, jangan khawatir. Nanti kami juga akan ada em, mungkin di hari H gitu ya. Nanti kami akan buka tanya jawab. Nanti boleh banget gitu ya menanyakan atau bisa juga menanyakan ke admin ya kalau misalnya ada yang belum jelas. Nah, ini nanti membuat job posting, ini nanti bisa diisi dengan link tugasnya teman Nesia semua. Kalau tadi sudah mengerjakan ini studi kasus membuat job posting. Di bagian gambar-gambar ini boleh banget diganti dengan gambar. Misalnya tadi ada yang pengen bikin poster dengan Canva, boleh banget diganti dengan poster Canva di bagian gambar-gambar ini gitu ya. Dan untuk deskripsinya, meskipun sudah kami isikan deskripsinya, kalau menurut teman Nesia ada deskripsi yang lebih menarik, teman Nesia boleh banget untuk mengganti deskripsinya.